Ratu Dadane sarang sami sane kusumayang titiang, taler para semeton titiang sane tresna sihen titiang. Om Swastiastu. Wenten tayangan video ring TikTok yang nadanya nika mawinan titiang respon agar masyarakat tidak terlanjur digiring oleh opini yang salah. Jual nama Prabowo, bukti kandidat miskin gagasan dan takut tampil mandiri. Lucu dan sangat menggelikan. Lucu dan menggelikan. Halo bro, kalau menuduh itu mestinya ada bukti. Mana buktinya? Mana? Ngawur. Coba dengar pernyataan ini. Apa tidak menggelikan? Saya bingung melihat diri. Kalau omongannya siap jadi wakil gubernur, tetapi langkah-langkahnya menjadi gubernur. Pak Nyoman Parto bingung. Bingung, aku bingung. Ampun bingung Pak Manparto. Yang ketemu lawannya. Dan saya berani mengatakan ini karena mereka sudah mengatakan di media sosial. Rago sedang mengiring urusan keberanian. Yang undang-undang mengizinkan mesepagan gunung saya bani. Mui. Ternyata Bapak tiang niki duweg berseloroh niki. Tiang dan mungkin banyak orang mengakui bahwa Pak Man yang ganteng sangat pemberani. Dan tiang tunggu keberanian Bapak Nyoman untuk mengucapkan kata-kata seperti ini. DPR ini, pemimpin ini, bupati ini jangan pernah sudah korupsi. Karena kalian kalau sampai sudah korupsi, urusan dengan saya. Oke, kembali ke laptop. Ada saja kandidat calon kepala daerah yang setiap kali bicara tak pernah lupa membawa-bawa nama Prabowo. Sungguh ironis, karena di balik penampilan penuh kepercayaan diri itu, terlihat betul mereka sebenarnya hanya bertumpu pada nama besar, bukan pada substansi program atau visi yang jelas. Loh, kok ironis? Pak Prabowo itu adalah presiden. Wajar dong kalau berhubungan dengan beliau. Apalagi satu partai dengan Pak De Gajah. Bukan karena Bapak Prabowo memiliki nama besar atau terkenal. Tidak, tapi karena atasannya. Beda dengan Bapak Wayan, yang dulu pernah mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota di Bali atas perintah Ibu Mega. Padahal presidennya adalah Joko Widodo. Lalu tentang program. Apa Anda tidak dengar? Atau Anda tidak melihat postingannya? Kita bisa bantu masyarakat lain yang nggak bisa makan, yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa beternak, yang nggak bisa bertani, yang anaknya tergerus semuanya. Ini saya minta agar Sulingi mempunyai poliklinik khusus di rumah sakit umum daerah. Saya minta para pemangku juga dijamin kesehatannya dan beliau siap. Bersama paslon bupati yang berada di lingkaran Kim, De Gajah juga mengemukakan tentang pembangunan bandara di Bali Utara, kemudian membangun sekolah-sekolah, membangun universitas, rumah sakit. Untuk di Kabupaten Badung, minimal 3 rumah sakit bertaraf internasional. Selain itu juga membangun sarana prasarana olahraga,
proyek pengadaan air bersih di Karangasem dan di daerah lainnya juga akan memikirkan tentang pembangunan mega proyek pusat kebudayaan Bali di Kelungkung. Tentu saja pelaksanaan pembangunan ini berdasarkan asas prioritas dan tentu banyak lagi tergantung nanti pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan baik dari segi finansial maupun yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, sampai detik ini sampah menjadi masalah besar. Nah, Pak De Gajah punya program tentang pengelolaan sampah ini. Bahwa pasangan Mulia Pas sudah punya program khusus penanganan sampah, di mana akan dibangun badan pengelola sampah dengan konsep sampah dari masalah menjadi bahan baku komoditi produk yang bermanfaat seperti pupuk organik, budaya maggot, hingga recycling sampah non-organik menjadi produk bermanfaat seperti paving, roster, produk kerajinan lainnya. Yang tidak bisa manfaatkan akan dimusnahkan dengan mesin. Badan ini nanti bekerjasama dengan Pemkat, Pemkot, PSD, Bank Sampah, dan pengelola sampah mandiri seperti LSM dan lainnya. Kita dengar tadi dong, itu salah satu program Mulia Pas. Bali butuh pemimpin yang bisa memberi bukti nyata. Untuk mendapatkan bukti nanti, beri kesempatan kepada dia untuk memimpin daerah ini. Sekarang belum apa-apa, kok minta bukti? Heng. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Mulia Pas tidak punya program, hanya mengandalkan nama besar Prabowo, itu namanya fitnah. Mereka hanya mengandalkan cerita tentang kedekatan dengan tokoh tertentu. Cara ini tak hanya menandakan minimnya inovasi. Seorang kepala daerah dimanapun itu tidak bisa lepas dari pemerintah pusat. Dan kebetulan pemerintah pusat dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Apalagi Bapak Prabowo dengan De Gajah itu satu jalur. Apakah seorang gubernur tidak bisa mandiri untuk membangun daerahnya? Khusus untuk kasus Bali, ya jelas tidak. Salah satu contoh, untuk membangun pusat kebudayaan Bali di Kelungkung, itu memerlukan dana yang cukup lumayan besar. Sekarang saja sudah menelan dana 1,5 T. Dan kita akui inilah jasa dari Bapak Wayan Koster untuk membangun fondasi mega proyek itu. Tapi untuk melanjutkan, supaya mega proyek itu rampung, memerlukan lagi dana 2,5 T. Dan ini tidak mungkin bisa dipenuhi oleh dana APBD. Disinilah perlu adanya bantuan pusat. Dengan demikian, apa aneh kalau menyebut nama besar Bapak Prabowo? Merangkul orang lain atau pihak lain bukan berarti kelemahan, tetapi justru itu kekuatan. Heng, Kelungkung Semarapura, tuna langkung titiang nunas gengreneng Singapura. Om Santi 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 Om Loka Semesta Sepenuh. Semoga semua makhluk